hanya berbuat baik tanpa pamrih, tanpa cari muka, dan tanpa mencari pengakuan. Dan dengan persaudaraan kita perlu dimurnikan oleh Allah, dibebaskan dari motivasi dasar manusia yang berbuat supaya diterima, dikasihi, diakui. Ini harus disadari dan diakui dan menyesali. Karena kalau tidak, kita akan nabrak sana sini. Dan sekali seperti saya sering baca, begitu banyak orang mengalami depresi. Depresi karena ingin merasa baik, tapi tidak mau menjadikan baik, sungguh-sungguh baik. Dan ini perlu kita berdoa untuk dibebaskan dari istilah egocentris, fokus terhadap diri sendiri, dan menjadi theocentris atau Allah sungguh-sungguh menjadi segala-galanya. Dan kita siap menderita, siap mengalami penolakan dan penderitaan. Dengan menyadari hanya dengan demikian kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus yang tersalib. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Selamat pagi. Dan selamat perkumpulan Pelayanan Kristi, di mana kita akan mendengar bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya. Dia juga mengutus kita masing-masing, dan sejauh mana kita mengerti apa artinya utusan itu. Pengantar. Hosea menyerukan pertobatan. Asal itu terjadi, maka Israel akan sejahtera kembali. Berkat cinta kasih Allah atau karya Roh Kudus dalam gereja membuka kemungkinan kepada para murid untuk memberi kesaksian mereka menghadapi banyak kendala. Saudara-saudari, marilah menyadari, mengakui, menyesali dosa-dosa kita, supaya pengakuan itu dan lebih-lebih absolusi daripada Allah yang menjadikan kita merayakan misteri suci ini. Sama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau menyerahkan dirimu kepada manusia dan menyatakan cinta kasih-Mu dalam diri manusia seperti kami, yaitu Yesus, Putra Manusia. Semoga hidup kami memancarkan syukur kami kepada Dia yang hidup dan berkuasa dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Allah. Pembacaan dari Nubuat Hosea. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat apa yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda dan takkan berkata lagi kepada buatan tangan kami, ya Allah kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Beginilah firman Tuhan. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum,
Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapatkan buah. Siapa yang bijaksana, biarlah memahami semuanya ini. Siapa yang budiman, biarlah mengetahuinya. Sebab semua jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmatmu hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu ya Tuhan, tetapi Engkau berkenan akan ketulusan hati, dan dalam relung-relung hati Kau ajarkan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh kebenaran akan datang dan mengajar kalian segala kebenaran. Ia akan mengingatkan segala yang telah kunyatakan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada satu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesak kalian di rumah ibadatnya. Karena kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir atau akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, adik-adik yang kami cintai, hari-hari ini dalam Injil kita mendengar bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya, dan kita juga mengaku diri murid Yesus, dan Yesus ingin juga mengutus kita. Selesai misa, marilah pergi kita diutus. Tapi diutus untuk apa? Sama dengan Yesus berkeliling berbuat baik. Tapi bukan hanya berkeliling berbuat baik tanpa pamrih, tanpa cari muka, tanpa mencari pengakuan. Dan itulah yang sulit. Karena banyak orang berkeliling berbuat baik tapi mencari muka, mencari pamrih, mencari pengakuan, dan akhirnya juga menemukan kekecewaan karena motivasi tidak murni. Tadi dalam andalan pembukaan tadi, ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharui semangat yang teguh dalam batinku. Hati yang murni, mengabdi tanpa pamrih, tanpa cari muka, tanpa cari pengakuan. Ini zaman sekarang adalah istilah feel good religion, agama supaya merasa baik, merasakan diri baik, tapi ya puas diri. Tapi Allah justru tidak jelas sekali dalam Injil tadi, tidak menjanjikan baik, tapi sebaliknya kamu akan dibenci oleh semua orang. Dan yang penting bukan merasa baik, tapi menjadi baik, sungguh-sungguh baik. Kalau membantu sesama jangan sampai tangan kanan tahu apa yang dibuat oleh tangan kiri. Tapi justru di dalam gereja ada penggalangan dana sekarang, di mana orang kaya dikumpulkan untuk menonjolkan kekayaannya, dan banyak orang lain dikumpul supaya ada masa. Luar biasa berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh Yesus. Ya, seperti Paus, gereja kita perlu ada penyempurnaan, pembaruan. Jangan sampai kita menyesatkan orang dengan memberi kesempatan untuk memamerkan kekayaannya, karena sama sekali itu tidak ada gunanya. Tapi dari kita yang orang kecil, sejauh mana kita berbuat baik tanpa pamrih, tanpa mencari muka, tanpa mencari pengakuan. Nah, memang perlu ada pembebasan dari mencari pengakuan, karena dari psikologi motivasi semua orang, motivasi dasar adalah supaya dia diakui, dia diterima, dia dikasihi. Dan motivasi itu harus dihilangkan, disiangi sedikit demi sedikit supaya kita seperti tadi, ciptakanlah hati yang murni bagiku. Menjadi pengikut Yesus sama sekali tidak mudah, tapi jelas sekali dalam Injil tadi, kalau menjadi pengikut Yesus akan dibenci semua orang. Lalu supaya dengan demikian siap kalau mengalami permusuhan atau penolakan atau bagaimana. Ya, seperti saya sering bilang, justru kecewa, sakit hati sangat amat penting supaya kita saat itu mengaku saya berbuat baik, tapi mencari pengakuan atau pamrih atau mencari muka, lalu tidak dapat kecewa dan sakit hati. Sekali lagi, menjadi pengikut Yesus sama sekali tidak mudah, dan juga harus, ya seperti Yesus sama sekali tidak diakui, dinyatakan setan, disiksa, diludahi, ditampar, dipukuli, dicambuki. Nah, sejauh mana kita menjadi pengikut Yesus, kita mau diutus dengan pengertian bisa terjadi penolakan, penganiayaan, justru yang macam-macam. Dan memang kita ikut misa karena menyadari belum punya hati yang murni, dan yang bisa memurnikan hanya Allah sendiri. Tapi sekali lagi, supaya kita
juga diutus berkeliling berbuat baik, tapi bukan hanya berbuat baik tanpa pamrih, tanpa cari muka, dan tanpa mencari pengakuan. Dan dengan kesadaran kita perlu dimurnikan oleh Allah, dibebaskan dari motivasi dasar manusia yang berbuat supaya diterima, dikasihi, diakui. Ini harus disadari dan diakui dan menyesali, karena kalau tidak kita akan nabrak sana sini. Dan sekali seperti saya sering baca, begitu banyak orang mengalami depresi karena ingin merasa baik tapi tidak mau menjadikan baik sungguh-sungguh baik. Dan ini perlu kita berdoa untuk dibebaskan dari istilah egosentris, fokus terhadap diri sendiri, dan menjadi theosentris atau Allah sungguh-sungguh menjadi segala-galanya. Dan kita siap menderita, siap mengalami penolakan dan penderitaan, dengan menyadari hanya dengan demikian kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus yang tersalib. Marilah menyatakan misteri iman kita. Kalian akan dibenci semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber damai sejahtera, bila kami mematuhi sabdamu, dunia akan mengalami damai sejahtera. Kami mohon jadikanlah kami saksi warta gembira dalam segala tingkah laku kami. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kasih Maha Penyayang, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Terima kasih.